Di tengah hamparan daratan yang luas dan kering, di sebuah tempat yang jauh dari sungai dan lautan, Nabi Nuh alaihi salam menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran. Bertahun-tahun lamanya, beliau berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan berhala yang telah lama mereka lakukan. Namun, hati manusia seringkali lebih keras daripada batu. Seruan itu berulang kali ditolak. Bahkan tidak sedikit yang membalasnya dengan ejekan dan penghinaan. Hari demi hari berlalu dengan kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh tidak pernah lelah menyampaikan kebenaran, meskipun hanya sedikit orang yang mau mendengarkan dan beriman kepadanya. Kebanyakan dari kaumnya justru semakin tenggelam dalam kesombongan. Mereka merasa kehidupan akan berjalan selamanya seperti biasa, tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari akan datang peringatan besar dari langit. Di suatu waktu yang telah ditentukan, ketika malam terasa begitu sunyi dan langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, datanglah wahyu dari Allah kepada Nabi Nuh. Wahyu itu membawa sebuah perintah yang luar biasa, perintah yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia manapun sebelumnya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar. Bukan sekedar perahu kecil yang mengapung di sungai, melainkan sebuah bahtera raksasa yang kokoh dan mampu menampung manusia, hewan, serta berbagai persediaan kehidupan. Kapal itu harus dibangun dengan ukuran yang besar, dengan struktur yang kuat, dan dengan ketelitian yang sempurna. Perintah itu terasa begitu berat jika dipikirkan oleh manusia biasa. Sebab tempat itu adalah daratan yang kering. Tidak ada laut di sekitarnya. Tidak ada sungai besar yang mengalir. Hanya tanah luas yang terbentang hingga ke cakrawala. Namun, Nabi Nuh tidak mempertanyakan perintah itu. Beliau tidak ragu, tidak pula menunda. Hatinya dipenuhi keyakinan bahwa setiap perintah Allah pasti memiliki hikmah yang besar, meskipun manusia belum mampu memahaminya. Dengan penuh ketundukan, Nabi Nuh mulai memikirkan langkah pertama yang harus dilakukan. Kapal sebesar itu tentu tidak bisa dibuat dalam waktu singkat. Dibutuhkan bahan yang kuat, kayu yang kokoh, serta kerja keras yang panjang. Beliau memilih sebuah dataran tinggi yang luas sebagai tempat pembangunan. Tempat itu jauh dari pemukiman ramai, namun cukup lapang untuk menampung pekerjaan besar yang akan dilakukan selama bertahun-tahun. Di tempat itulah awal dari rencana besar itu dimulai. Bukan dengan memotong kayu yang sudah ada, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Nabi Nuh mulai menanam bibit pohon. Pohon-pohon yang kelak akan tumbuh besar dan menjadi bahan utama kapal. Para pengikutnya yang beriman, meskipun jumlahnya sangat sedikit, membantu pekerjaan itu dengan penuh kesetiaan. Mereka menggali tanah, menanam bibit, menyiram tunas-tunas kecil, dan merawatnya setiap hari. Hari demi hari berlalu. Musim berganti. Tunas-tunas kecil itu perlahan tumbuh menjadi batang yang kuat. Daun-daun hijau mulai memenuhi cabang-cabangnya. Waktu berjalan dengan tenang, seakan alam sendiri sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di masa depan. Namun di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman mulai memperhatikan apa yang sedang dilakukan Nabi Nuh. Mereka melihat kebun pohon yang terus bertambah luas. Mereka melihat para pengikut Nabi Nuh bekerja tanpa henti, menanam dan merawat pohon-pohon itu. Banyak di antara mereka yang tidak mengerti tujuan dari semua itu. Beberapa mulai bertanya-tanya, namun tidak sedikit pula yang mulai tertawa dan mengejek. Bagi mereka, semua ini terlihat aneh. Mengapa seseorang menanam begitu banyak pohon di dataran yang kering? Mengapa pekerjaan itu dilakukan dengan begitu serius, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat besar? Mereka tidak tahu bahwa pohon-pohon itu kelak akan menjadi bagian dari sebuah bahtera yang akan mengubah sejarah dunia. Di bawah langit yang luas, di tengah daratan yang sunyi, rencana besar itu telah dimulai. Dan manusia belum menyadari bahwa perjalanan panjang menuju peristiwa besar sedang perlahan bergerak menuju takdirnya. Di dataran tinggi yang luas dan sunyi itu,
Nabi Nuh alaihi salam memulai tahap pertama dari rencana besar yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Tidak ada suara ombak, tidak ada aliran sungai. Yang ada hanyalah tanah kering yang terbentang luas di bawah langit yang seakan tidak berujung. Namun di tempat yang tampak kosong itulah, sebuah persiapan besar sedang dimulai. Setelah menerima wahyu untuk membangun bahtera raksasa, Nabi Nuh memahami bahwa pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Kapal sebesar itu membutuhkan kayu yang kuat, kokoh dan tahan lama. Kayu yang tidak mudah lapuk oleh air dan tidak mudah retak ketika menghadapi tekanan besar. Karena itulah, langkah pertama yang beliau lakukan bukanlah membangun kapal, melainkan menanam pohon. Di bawah terik matahari yang menyinari daratan luas, Nabi Nuh bersama para pengikutnya yang beriman mulai menggali tanah. Mereka membuat lubang-lubang kecil di permukaan tanah, lalu menanam bibit pohon yang telah dipilih dengan hati-hati. Bibit-bibit itu kecil, rapuh, hanya beberapa helai daun yang tumbuh dari batang yang masih tipis. Namun di tangan orang-orang yang memiliki keyakinan besar, bibit kecil itu bukan sekedar tanaman biasa. Ia adalah bagian dari rencana penyelamatan yang kelak akan mengubah nasib banyak makhluk di bumi. Hari-hari pertama terasa berat. Tanah yang keras harus dilonggarkan dengan alat-alat sederhana. Air harus dibawa dari tempat yang cukup jauh menggunakan kendi dan tempayan tanah liat. Para mukmin bekerja bersama-sama. Sebagian menggali tanah, sebagian membawa air, sebagian lagi menanam dan merapikan bibit pohon agar berdiri tegak di dalam tanah. Nabi Nuh sendiri berada di tengah mereka. Beliau tidak hanya memberi perintah dari kejauhan. Dengan tangannya sendiri, beliau ikut menggali tanah, menanam bibit, dan menyiram tanaman yang baru ditanam itu. Setiap hari, pekerjaan itu dilakukan dengan kesabaran yang sama. Pagi hari dimulai dengan suara langkah kaki di atas tanah kering. Para mukmin membawa alat-alat sederhana mereka. Matahari perlahan naik di langit, memancarkan cahaya hangat yang menerangi hamparan tanah yang mulai dipenuhi bibit-bibit kecil. Mereka bekerja tanpa tergesa-gesa, tetapi juga tanpa berhenti. Bibit demi bibit ditanam, baris demi baris mulai terbentuk di atas dataran luas itu. Ketika matahari mencapai puncaknya, udara terasa panas dan kering. Keringat mengalir di wajah para pekerja, membasahi pakaian mereka yang sederhana. Namun tidak ada keluhan. Mereka tahu pekerjaan ini bukan sekedar menanam pohon. Ini adalah bagian dari amanah besar yang datang dari Allah. Menjelang sore hari, setelah banyak bibit ditanam, mereka mulai menyiram tanah di sekitar batang-batang kecil itu. Air meresap perlahan ke dalam tanah, memberi kehidupan pada akar-akar yang baru saja tertanam. Angin sore berhembus lembut, menggerakkan daun-daun kecil yang masih muda. Hari berganti hari, bibit-bibit itu perlahan mulai tumbuh. Daun-daun baru muncul, batang yang semula tipis mulai sedikit menguat. Warna hijau mulai menghiasi dataran yang sebelumnya tampak gersang. Dari kejauhan, hamparan kecil tanaman itu terlihat seperti titik-titik kehidupan yang tumbuh di tengah tanah kering. Namun, waktu terus berjalan. Musim berganti. Bibit-bibit itu tidak lagi sekedar tanaman kecil. Batangnya mulai menebal, cabang-cabang mulai tumbuh, daun-daunnya semakin rimbun. Para mukmin tetap merawatnya dengan penuh kesabaran. Mereka membersihkan rumput liar di sekitarnya, memastikan tidak ada tanaman lain yang mengganggu pertumbuhannya. Mereka terus menyiramnya ketika tanah mulai mengering. Sementara itu, orang-orang dari kaum Nabi Nuh mulai sering melewati tempat itu. Mereka melihat sesuatu yang aneh sedang terjadi. Di tengah dataran yang luas dan kering, tumbuh barisan pohon-pohon yang semakin hari semakin banyak. Beberapa orang berhenti sejenak, memandang ke arah kebun itu dengan wajah penuh keheranan. Sebagian bertanya-tanya, namun tidak sedikit yang mulai tertawa. Bagi mereka, pekerjaan itu terlihat sia-sia. Mengapa seseorang menanam begitu banyak pohon di tempat yang jauh dari air? Mengapa orang-orang itu bekerja bertahun-tahun hanya untuk merawat pohon-pohon yang tidak jelas kegunaannya? Ejekan-ejekan mulai terdengar dari waktu ke waktu. Namun Nabi Nuh dan para pengikutnya tidak terpengaruh oleh semua itu.
Mereka terus bekerja, hari demi hari, tahun demi tahun. Dan tanpa disadari oleh orang-orang yang mengejek itu, pohon-pohon kecil yang dahulu hanya setinggi lutut, kini mulai tumbuh menjadi batang-batang yang kuat dan tinggi. Akar-akarnya mencengkeram tanah dengan kokoh, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Dataran yang dahulu kosong, kini berubah menjadi sebuah kebun pohon yang luas. Dan semua itu baru permulaan dari rencana besar yang segera akan terungkap. Tahun demi tahun berlalu sejak Nabi Nuh alaihi salam memulai penanaman pohon-pohon di dataran tinggi itu. Bibit-bibit kecil yang dahulu ditanam dengan penuh kesabaran, kini telah tumbuh menjadi batang-batang yang kokoh. Daun-daunnya rimbun, cabangnya kuat, dan bayangannya membentang panjang di atas tanah yang dahulu kosong. Dari kejauhan, tempat itu kini terlihat seperti sebuah kebun besar yang berdiri di tengah daratan kering. Para pengikut Nabi Nuh terus merawat pohon-pohon itu dengan penuh ketekunan. Mereka membersihkan tanah di sekitarnya, memangkas cabang yang tidak diperlukan, serta memastikan setiap pohon tumbuh lurus dan kuat. Namun, perubahan itu tidak luput dari perhatian kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Semakin sering orang-orang melewati dataran itu, mereka melihat barisan pohon yang semakin banyak dan semakin tinggi. Sebagian berhenti sejenak untuk memandang dengan rasa heran. Awalnya mereka hanya saling bertanya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Nuh? Mengapa ia menanam begitu banyak pohon? Namun seiring berjalannya waktu, rasa heran itu berubah menjadi bahan olok-olok. Suatu hari, sekelompok pria dari kaumnya berjalan melewati tempat itu. Mereka melihat Nabi Nuh dan para pengikutnya sedang bekerja di antara pohon-pohon yang telah tumbuh tinggi. Salah seorang dari mereka tertawa keras. "Lihatlah Nuh," katanya dengan nada mengejek. "Dulu ia berkata akan membawa petunjuk dari langit. Sekarang ia menjadi petani di tengah padang pasir." Tawa pun pecah di antara mereka. Yang lain menambahkan dengan nada sinis. "Apakah pohon-pohon ini akan menjadi laut bagimu, wahai Nuh? Ataukah engkau berharap hujan akan mengubah dataran ini menjadi samudra?" Ejekan itu terdengar jelas di antara batang-batang pohon yang berdiri tegak. Namun Nabi Nuh tidak menjawab dengan kemarahan. Beliau tetap bekerja seperti biasa. Tangannya menyentuh batang pohon yang baru saja dipangkas. Matanya memeriksa cabang-cabang yang tumbuh tidak rata. Para pengikutnya juga tidak membalas ejekan itu. Mereka tahu bahwa orang-orang yang mengejek itu tidak memahami apa yang sedang dipersiapkan. Bagi mereka, semua ini hanyalah pekerjaan yang terlihat aneh. Hari-hari berikutnya, ejekan itu semakin sering terdengar. Setiap kali sekelompok orang melewati dataran itu, mereka akan berhenti sejenak untuk melihat pekerjaan Nabi Nuh. Ada yang tertawa, ada yang menggelengkan kepala, dan ada pula yang menunjuk-nunjuk ke arah para mukmin yang sedang bekerja. "Apakah kalian benar-benar percaya kepada Nuh?" teriak seseorang suatu hari. "Apakah engkau akan menunggu sampai pohon-pohon itu berubah menjadi kapal?" Tawa kembali pecah di antara mereka. Namun di tengah suara ejekan itu, para mukmin tetap bekerja. Kapak kecil mereka terus memotong cabang yang tidak diperlukan. Ember air terus disiramkan ke tanah di sekitar pohon. Langkah kaki mereka bergerak pelan di antara barisan batang yang semakin besar. Matahari terbit dan tenggelam berkali-kali, sementara suara ejekan terus bergema dari waktu ke waktu. Suatu sore, ketika cahaya matahari mulai berubah menjadi warna keemasan, Nabi Nuh berdiri sejenak di antara pohon-pohon yang menjulang tinggi. Angin lembut menggerakkan daun-daun di atas kepalanya. Beliau memandang ke arah orang-orang yang masih berdiri di kejauhan, sebagian masih tertawa melihat pekerjaan itu. Namun di wajah Nabi Nuh tidak ada kemarahan, hanya kesabaran yang dalam. Beliau tahu bahwa suatu hari nanti, semua ejekan itu akan berubah menjadi penyesalan. Sebab orang-orang yang tertawa hari ini belum menyadari satu hal yang sangat besar. Bahwa pohon-pohon yang tumbuh di hadapan mereka bukan sekedar tanaman biasa. Pohon-pohon itu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang akan mengguncangkan seluruh bumi. Dan waktu terus berjalan menuju saat itu. Waktu terus berjalan tanpa henti. Musim berganti, tahun berlalu, dan pohon-pohon yang dahulu hanya berupa bibit kecil, kini telah menjulang tinggi ke langit. Batang-batangnya besar dan kokoh,
Akar-akarnya mencengkeram tanah dengan kuat, seakan menjadi bagian dari bumi itu sendiri. Dataran tinggi yang dahulu kosong, kini telah berubah menjadi sebuah hamparan hutan kecil yang dipenuhi pohon-pohon besar. Daun-daunnya rimbun, cabang-cabangnya tebal, dan bayangannya memanjang di atas tanah ketika matahari bergerak di langit. Nabi Nuh alaihi salam berjalan perlahan di antara barisan pohon-pohon itu. Tangannya menyentuh permukaan batang yang keras dan kasar. Matanya memeriksa setiap pohon dengan penuh ketelitian. Kini, saat yang telah lama dinantikan itu akhirnya tiba. Pohon-pohon itu telah cukup kuat. Mereka telah tumbuh selama bertahun-tahun, menahan panas matahari, menghadapi angin, dan menyerap air dari dalam tanah. Kayunya telah menjadi padat dan keras, siap digunakan untuk pekerjaan besar yang akan segera dimulai. Suatu pagi ketika matahari baru saja terbit dan cahaya keemasannya menyentuh pucuk-pucuk daun, Nabi Nuh mengumpulkan para mukmin yang setia kepadanya. Mereka berdiri di antara batang-batang pohon yang tinggi, memandang Nabi Nuh dengan penuh perhatian. Dengan suara yang tenang, beliau menyampaikan bahwa waktu untuk menebang pohon-pohon itu telah tiba. Inilah awal dari tahap baru dalam pembangunan Bahtera. Para mukmin segera mempersiapkan alat-alat mereka. Kapak dari besi sederhana, tali dari serat tumbuhan yang kuat, serta alat pemotong kayu yang mereka buat sendiri. Tidak ada mesin besar, tidak ada alat canggih, hanya tangan-tangan yang bekerja dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Pekerjaan dimulai dari pohon yang paling tua dan paling besar. Seorang mukmin berdiri di depan batang pohon yang tebal, mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya dengan kuat. Suara pukulan pertama bergema di antara pepohonan. Tok! Serpihan kecil kayu terlempar dari batang pohon. Pukulan kedua menyusul. Tok! Suara kapak mulai terdengar berulang-ulang di seluruh dataran itu. Para mukmin bekerja bersama-sama, menebang pohon demi pohon dengan gerakan yang teratur. Keringat mulai mengalir di wajah mereka. Tangan mereka terasa panas karena menggenggam gagang kapak terlalu lama. Namun mereka tidak berhenti. Setiap pukulan adalah bagian dari amanah besar yang sedang mereka jalankan. Setelah batang pohon terpotong cukup dalam, beberapa orang mulai mengikat tali di bagian atas batang. Tali itu digunakan untuk mengarahkan arah jatuhnya pohon agar tidak merusak pohon lain di sekitarnya. Ketika batang pohon akhirnya mulai retak, suara kayu yang patah terdengar keras. Kerak. Para mukmin segera mundur beberapa langkah. Lalu dengan suara gemuruh yang berat, pohon raksasa itu akhirnya roboh ke tanah. Debu dan daun kering beterbangan di udara ketika batang besar itu menghantam tanah. Beberapa orang memandang pohon yang telah tumbang itu dengan rasa takjub. Batangnya panjang, tebal, dan sangat kuat. Kayu seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun bahtera besar. Hari demi hari, pekerjaan penebangan itu terus berlangsung. Suara kapak menggema dari pagi hingga sore. Batang-batang pohon besar satu demi satu tumbang ke tanah. Para mukmin kemudian memotong cabang-cabangnya, memisahkan batang utama, dan menyiapkannya untuk dipindahkan. Dari kejauhan, orang-orang yang tidak beriman kembali melihat pekerjaan itu. Namun kali ini mereka semakin heran. Jika dahulu mereka mengejek karena pohon-pohon ditanam, kini mereka semakin bingung melihat pohon-pohon besar itu ditebang dalam jumlah yang banyak. Sebagian dari mereka kembali tertawa. Apa yang akan dilakukan Nuh dengan semua kayu itu? Kata seseorang dengan nada mengejek. Apakah ia akan membangun istana di tengah padang pasir? Namun di antara para mukmin, tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka tahu bahwa setiap batang kayu yang tumbang adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mengejek itu. Di bawah langit yang luas, di tengah daratan yang masih kering dan sunyi, kayu-kayu raksasa mulai terkumpul. Dan pekerjaan besar yang telah direncanakan sejak lama, kini benar-benar akan dimulai. Setelah pohon-pohon besar itu ditebang, dataran tinggi yang dahulu dipenuhi batang-batang menjulang, kini berubah menjadi hamparan kayu raksasa yang tergeletak di atas tanah. Batang-batang pohon yang panjang dan tebal tersusun di berbagai sisi. Sebagian masih memiliki kulit kayu yang kasar, sebagian lagi sudah mulai dibersihkan oleh para mukmin. Namun, pekerjaan mereka belum selesai. Menebang pohon hanyalah satu langkah dari perjalanan panjang pembangunan bahtera.
Kayu-kayu yang baru dipotong itu masih menyimpan banyak air di dalam seratnya. Jika langsung digunakan untuk membangun kapal, kayu itu bisa retak, melengkung, bahkan lapuk ketika terkena air dalam waktu lama. Karena itu, Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan agar seluruh kayu tersebut dikeringkan terlebih dahulu. Proses ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam beberapa hari, bahkan tidak dalam beberapa bulan. Kayu-kayu itu harus dijemur dan dibiarkan mengering selama waktu yang panjang agar menjadi kuat dan tahan lama. Para mukmin mulai memindahkan batang-batang besar itu dengan kerjasama yang teratur. Mereka menggunakan tali tebal dari serat tumbuhan yang dipilin kuat. Beberapa orang menarik dari depan, sementara yang lain mendorong dari belakang. Batang kayu yang berat itu perlahan digeser di atas tanah. Suara gesekan kayu terdengar pelan ketika batang besar itu dipindahkan menuju area pengeringan yang telah disiapkan. Di tempat yang luas itu, batang-batang kayu disusun dengan rapi. Sebagian diletakkan di atas batu-batu besar agar tidak langsung menyentuh tanah. Sebagian lagi ditumpuk dengan jarak tertentu agar udara dapat mengalir di antara kayu-kayu tersebut. Matahari menjadi bagian penting dari pekerjaan ini. Setiap hari, sinarnya menyinari permukaan kayu, menghangatkan serat-serat di dalamnya, dan perlahan menguapkan air yang tersimpan di dalam batang pohon. Para mukmin secara bergantian memeriksa kayu-kayu itu. Mereka memastikan tidak ada bagian yang terkena air hujan terlalu lama. Jika awan gelap mulai muncul di langit, mereka segera menutup sebagian kayu dengan anyaman daun dan kain tebal. Sebagian mukmin juga memeriksa apakah ada serangga yang mencoba merusak kayu. Jika ditemukan bagian yang mulai rusak, mereka segera membersihkannya dan memotong bagian yang tidak diperlukan. Hari demi hari, pekerjaan itu berlangsung dengan penuh kesabaran. Di pagi hari, cahaya matahari mulai menyentuh permukaan kayu yang tersusun panjang. Serat-serat kayu perlahan berubah warna, menjadi lebih kering dan lebih keras. Angin yang berhembus dari dataran luas membantu mempercepat proses pengeringan. Kadang-kadang para mukmin membalik posisi beberapa batang agar seluruh bagian kayu terkena panas matahari secara merata. Waktu terus berjalan. Bulan berganti bulan, bahkan tahun demi tahun pun berlalu. Kayu-kayu yang dahulu terasa lembab kini menjadi jauh lebih ringan dan kuat. Permukaannya mengeras dan suara yang dihasilkan ketika diketuk berubah menjadi lebih padat. Nabi Nuh sendiri sering berjalan di antara tumpukan kayu itu. Beliau memeriksa satu demi satu batang yang telah kering. Tangannya menyentuh permukaan kayu, merasakan kekerasan serat yang kini siap digunakan. Sementara itu, dari kejauhan, orang-orang yang tidak beriman kembali memperhatikan pekerjaan tersebut. Mereka melihat hamparan kayu besar yang semakin banyak tersusun di dataran itu. Sebagian dari mereka kembali tertawa. "Sekarang Nuh mengumpulkan kayu sebanyak itu," kata seseorang sambil menunjuk ke arah dataran. "Apakah ia akan membakar semuanya?" Yang lain menjawab dengan nada mengejek. "Atau mungkin ia akan membangun rumah sebesar gunung?" Tawa kembali terdengar di antara mereka. Namun seperti sebelumnya, ejekan itu tidak mengubah apapun. Para mukmin tetap bekerja dengan penuh kesabaran. Mereka tahu bahwa setiap batang kayu yang sedang dikeringkan itu akan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan oleh orang-orang yang mengejek itu. Di bawah langit yang luas dan matahari yang terus berputar di atas dataran, kayu-kayu raksasa itu perlahan berubah menjadi bahan yang sempurna. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, semua persiapan itu sedang mengarah pada tahap berikutnya. Tahap di mana kayu-kayu itu tidak lagi sekedar batang pohon yang kering, melainkan bagian dari sebuah bahtera besar yang akan segera mulai dibangun. Setelah bertahun-tahun, melalui proses panjang penanaman, penebangan, dan pengeringan kayu, akhirnya tiba saat yang telah lama dipersiapkan. Kayu-kayu besar yang dahulu hanyalah batang pohon di tengah hutan kecil, kini telah berubah menjadi bahan bangunan yang kuat dan siap digunakan. Dataran tinggi yang luas itu kini dipenuhi tumpukan kayu yang tersusun rapi. Batang-batang panjang, papan-papan tebal, serta balok-balok besar telah dipersiapkan dengan teliti oleh para mukmin.
Nabi Nuh alaihi salam berdiri di tengah dataran itu, memandang bahan-bahan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Angin berhembus lembut membawa aroma kayu kering yang memenuhi udara. Kini saatnya memulai tahap yang paling penting, pembangunan bahtera. Dengan petunjuk wahyu yang telah diterimanya, Nabi Nuh mulai mengarahkan para mukmin untuk memulai pekerjaan besar tersebut. Tidak ada gambar rancangan yang digambar di atas tanah. Tidak ada alat ukur rumit seperti yang dikenal manusia di masa-masa setelahnya. Namun setiap ukuran, setiap bentuk, dan setiap susunan telah tertanam jelas di dalam hati Nabi Nuh melalui wahyu dari Allah. Pekerjaan pertama dimulai dengan menyusun kerangka dasar kapal. Balok-balok kayu terbesar dipilih untuk menjadi tulang utama bahtera. Balok-balok itu dipindahkan ke tengah dataran dan diletakkan sejajar di atas tanah yang telah diratakan. Para mukmin bekerja bersama-sama mengangkat balok besar itu. Tali-tali tebal digunakan untuk membantu menarik dan mengangkat kayu yang sangat berat. Dengan tenaga yang besar dan kerjasama yang rapi, balok-balok itu perlahan ditempatkan pada posisi yang telah ditentukan. Setelah balok dasar tersusun, Nabi Nuh memerintahkan pemasangan balok-balok penyangga yang akan membentuk kerangka lambung kapal. Balok-balok itu dipasang melengkung ke atas, menyerupai tulang rusuk seekor burung besar yang sedang mengepakkan sayapnya. Setiap balok dipasang dengan sangat hati-hati. Para mukmin memahat ujung kayu agar dapat saling mengunci satu sama lain. Pasak-pasak kayu dipukul masuk ke dalam sambungan untuk memperkuat struktur. Suara pukulan palu kayu mulai bergema di seluruh dataran. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar dari pagi hingga sore, berpadu dengan suara gergaji yang memotong papan dan suara langkah kaki para pekerja yang terus bergerak di antara tumpukan kayu. Debu kayu berterbangan di udara setiap kali papan digergaji atau dipahat. Tangan para mukmin mulai dipenuhi serpihan kayu kecil. Beberapa di antara mereka bahkan harus membalut telapak tangan mereka yang mulai lecet. Namun tidak ada yang berhenti. Setiap orang memahami bahwa pekerjaan ini bukan sekedar membangun kapal. Ini adalah amanah besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Hari demi hari, kerangka kapal mulai terlihat. Balok-balok besar yang dahulu hanya tergeletak di tanah, kini telah membentuk rangka yang tinggi dan panjang. Struktur itu perlahan menjulang dari permukaan dataran kering. Dari kejauhan, bentuknya mulai terlihat seperti sebuah bahtera raksasa yang sedang tumbuh dari tanah. Orang-orang dari kaum Nabi Nuh kembali melewati tempat itu. Namun kali ini, mereka berhenti lebih lama dari biasanya. Mata mereka memandang kerangka besar yang kini mulai terbentuk. Sebagian terlihat terkejut. Sebagian lagi kembali tertawa. "Lihatlah Nuh!" teriak seseorang dengan suara keras. "Ia benar-benar membangun kapal." Tawa pecah di antara mereka. "Kapal di tengah daratan," kata yang lain sambil menunjuk ke arah kerangka kayu yang semakin tinggi. "Apakah ia berharap laut akan datang menjemputnya?" Suara ejekan itu kembali bergema. Namun di tengah semua itu, para mukmin tetap bekerja dengan tenang. Kapak terus memotong kayu, palu terus memukul pasak, gergaji terus membelah papan. Sementara Nabi Nuh berjalan dari satu sisi ke sisi lain, memeriksa setiap sambungan dan memastikan setiap bagian terpasang dengan kuat. Di bawah langit yang luas dan matahari yang terus bergerak di atas kepala mereka, kerangka bahtera raksasa itu perlahan mulai terbentuk. Sesuatu yang dahulu hanya berupa perintah dari langit, kini mulai terlihat oleh mata manusia, dan pembangunan besar itu baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu sejak pembangunan bahtera dimulai. Kerangka kayu yang dahulu hanya berupa balok-balok besar, kini telah menjulang tinggi di tengah dataran kering. Balok penyangga berdiri tegak, sementara lengkungan-lengkungan kayu yang menyerupai tulang rusuk kapal membentuk rangka yang semakin jelas. Dari kejauhan,
Bangunan besar itu mulai terlihat seperti makhluk raksasa yang sedang tumbuh dari tanah. Para mukmin bekerja tanpa henti. Suara gergaji yang memotong papan kayu terus terdengar, berpadu dengan bunyi palu yang memukul pasak-pasak kayu ke dalam sambungan. Serpihan kayu berserakan di tanah, sementara debu halus melayang di udara setiap kali sebuah papan dipotong atau dipahat. Nabi Nuh alaihissalam berjalan perlahan di antara kerangka kapal yang terus berkembang. Matanya memeriksa setiap bagian dengan penuh ketelitian. Tidak ada satupun sambungan yang dibiarkan longgar, tidak ada satupun balok yang dibiarkan miring. Semua harus kokoh, semua harus tepat, sebab bahtera ini tidak dibuat untuk perjalanan biasa. Ia dibuat untuk menghadapi air bah yang akan datang dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Suatu pagi ketika cahaya matahari baru saja menyentuh puncak kerangka kayu, Nabi Nuh memanggil para mukmin untuk berkumpul di dalam rangka bahtera yang telah berdiri tinggi itu. Mereka berdiri di antara balok-balok besar yang menjulang di sekitar mereka. Dengan suara yang tenang, Nabi Nuh mulai menjelaskan tahap berikutnya dari pembangunan bahtera. Bahtera ini tidak akan dibuat hanya dengan satu ruang besar. Ia akan memiliki 3 tingkat, 3 lantai yang masing-masing memiliki fungsi berbeda untuk menampung makhluk-makhluk yang kelak akan diselamatkan dari air bah. Para mukmin mendengarkan dengan penuh perhatian. Lantai paling bawah akan dibuat paling kuat dan paling tebal. Tempat itu akan digunakan untuk menampung hewan-hewan besar dan binatang buas yang memiliki tubuh berat dan tenaga yang kuat. Balok-balok penyangga tambahan akan dipasang di bagian bawah agar lantai itu mampu menahan beban yang besar. Di atasnya akan dibangun lantai kedua. Lantai ini dirancang untuk menampung berbagai hewan ternak dan makhluk yang lebih kecil. Ruangan-ruangan akan dibagi dengan sekat kayu agar setiap jenis hewan memiliki tempat masing-masing. Sementara lantai paling atas akan menjadi tempat bagi manusia. Disinilah Nabi Nuh, keluarganya, dan para mukmin akan tinggal selama masa banjir yang panjang. Di sana juga akan disimpan berbagai persediaan makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Setelah penjelasan itu selesai, para mukmin segera kembali bekerja. Balok-balok baru mulai dipasang untuk membentuk lantai pertama. Papan-papan tebal dipotong dan disusun melintang di atas kerangka dasar kapal. Setiap papan dipasang rapat dengan pasak kayu yang dipukul masuk ke dalam sambungan. Suara pukulan itu kembali menggema. Tok, tok, tok. Beberapa mukmin memanjat kerangka kapal menggunakan tangga kayu sederhana untuk memasang balok penyangga yang lebih tinggi. Dari atas mereka menurunkan tali untuk menarik papan-papan yang akan dipasang pada lantai berikutnya. Perlahan-lahan struktur bertingkat itu mulai terlihat. Lantai pertama terbentuk seperti fondasi yang kuat. Di atasnya, balok-balok baru mulai disusun untuk membangun lantai kedua. Ketika matahari bersinar terang di atas dataran itu, bayangan kerangka kapal yang tinggi memanjang di atas tanah kering. Orang-orang dari kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kembali melihat bangunan itu. Namun kali ini mereka tidak hanya melihat kerangka kapal, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah bangunan raksasa dengan tingkat-tingkat yang semakin tinggi. Beberapa dari mereka kembali tertawa. Sekarang kapal Nuh memiliki lantai, kata seseorang dengan nada mengejek. Apakah ia berencana menjadikannya rumah besar di tengah padang pasir? Tawa kembali terdengar. Namun di tengah suara ejekan itu, para mukmin tetap bekerja. Balok demi balok dipasang, papan demi papan disusun. Dan di bawah langit yang luas, bahtera bertingkat 3 itu perlahan mulai terbentuk. Sesuatu yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya, kini sedang berdiri di tengah daratan yang sunyi. Dan pekerjaan besar itu masih jauh dari selesai. Kerangka bahtera kini telah berdiri tinggi di tengah dataran kering. Balok-balok besar membentuk rangka yang kokoh. Sementara lengkungan lambung kapal mulai terlihat jelas dari kejauhan. Struktur raksasa itu perlahan berubah dari sekadar susunan kayu menjadi sebuah bahtera yang nyata.
Namun, Nabi Nuh alaihi salam mengetahui bahwa bagian terpenting dari seluruh bangunan itu terletak di bagian paling bawah. Di sanalah fondasi utama bahtera akan dibangun. Suatu pagi, ketika matahari baru mulai menyinari dataran luas itu, Nabi Nuh memimpin para mukmin memasuki bagian dasar kerangka kapal. Di bawah rangka kayu yang tinggi, ruang luas terbuka seperti lorong besar yang masih kosong. Tanah di bawah kaki mereka telah diratakan dan diperkuat sejak awal pembangunan. Di tempat inilah lantai pertama akan dipasang. Lantai bawah harus dibuat lebih tebal dan lebih kuat daripada bagian lainnya, sebab disinilah nantinya hewan-hewan besar akan ditempatkan. Selain itu, lantai ini juga harus mampu menahan tekanan air yang besar ketika banjir datang. Nabi Nuh mulai mengarahkan para mukmin untuk membawa balok-balok kayu terbesar yang telah disiapkan sebelumnya. Balok-balok itu sangat berat. Beberapa orang harus bekerja bersama untuk mengangkat satu balok saja. Mereka menggunakan tali tebal untuk menarik kayu itu ke dalam kerangka bahtera. Suara gesekan kayu terdengar keras ketika balok besar itu diseret di atas tanah. Perlahan-lahan, balok tersebut ditempatkan melintang di sepanjang dasar kapal. Balok pertama diletakkan, kemudian balok kedua, lalu balok ketiga. Satu demi satu balok besar itu dipasang membentuk rangka lantai yang sangat kuat. Para mukmin kemudian mulai memasang balok-balok penyangga vertikal di bawahnya. Balok penyangga ini berfungsi untuk memastikan lantai tidak melengkung ketika menahan beban berat. Setiap sambungan dipahat dengan hati-hati agar balok dapat saling mengunci. Pasak kayu yang besar dipukul masuk menggunakan palu kayu hingga tertanam dalam-dalam. Tok, tok, tok. Suara pukulan itu bergema di dalam ruang besar bahtera. Setelah rangka lantai selesai dipasang, para mukmin mulai membawa papan-papan tebal yang telah dipotong dengan ukuran tertentu. Papan-papan itu disusun rapat di atas balok penyangga. Setiap papan dipasang menyilang agar kekuatannya bertambah. Metode ini membuat lantai menjadi lebih stabil dan tidak mudah retak ketika menerima tekanan besar. Nabi Nuh sendiri sering turun ke bagian bawah kerangka kapal. Beliau berjalan di antara para pekerja, memeriksa jarak antar papan, menyentuh sambungan kayu, dan memastikan tidak ada celah yang tersisa. Jika ada bagian yang terasa kurang kuat, beliau segera memerintahkan untuk memperbaikinya. Setelah seluruh papan lantai terpasang, tahap berikutnya dimulai. Para mukmin mulai menyiapkan campuran bahan pelapis untuk membuat lantai menjadi kedap air. Getah pohon direbus hingga menjadi cairan kental. Campuran tanah liat halus dan serbuk kayu ditambahkan ke dalamnya untuk memperkuat lapisan tersebut. Campuran itu kemudian dioleskan ke setiap celah di antara papan-papan lantai. Lapisan pertama menutup celah kecil. Lapisan kedua memperkuat sambungan. Lapisan ketiga membuat lantai itu hampir tidak dapat ditembus air. Di beberapa bagian yang dianggap paling penting, papan ganda dipasang dengan lapisan tambahan di antaranya. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. Hari demi hari para mukmin bekerja dengan penuh kesabaran. Tangan mereka dipenuhi getah yang lengket. Pakaian mereka kotor oleh debu kayu dan tanah liat. Namun, semangat mereka tidak pernah surut. Mereka tahu bahwa setiap lapisan yang dipasang adalah bagian dari perlindungan yang akan menyelamatkan mereka kelak. Ketika akhirnya lantai bawah hampir selesai, ruang besar itu mulai terlihat seperti sebuah ruangan yang kuat dan tertutup. Papan-papan lantai terpasang rapat, balok penyangga berdiri kokoh. Lapisan getah mengkilap di beberapa bagian, menutup setiap sambungan dengan sempurna. Dari kejauhan, orang-orang yang melewati dataran itu hanya melihat bahtera yang semakin tinggi. Namun mereka tidak menyadari bahwa di bagian paling bawah dari bangunan raksasa itu, sebuah fondasi yang sangat kuat sedang disempurnakan. Fondasi yang kelak akan menahan beban kehidupan ketika air bah menutupi seluruh daratan. Bahtera yang sedang dibangun di tengah dataran kering itu kini semakin besar dari hari ke hari. Kerangka kayu yang tinggi menjulang seperti dinding raksasa. Sementara lantai bawah yang telah selesai menjadi fondasi yang kokoh bagi seluruh bangunan tersebut.
Namun pekerjaan besar itu masih jauh dari selesai. Di dalam kerangka bahtera, para mukmin terus bekerja dengan penuh kesabaran. Setiap hari, mereka datang sejak matahari mulai terbit, membawa alat-alat sederhana yang telah menemani mereka sejak awal pembangunan. Kapak kecil, palu kayu, gergaji, serta tali dari serat tumbuhan. Tidak ada kemewahan dalam pekerjaan itu. Hanya ketekunan, kekuatan tangan, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Pagi hari di dataran itu selalu dimulai dengan suara langkah kaki di atas tanah yang kering. Para mukmin berjalan menuju bahtera yang berdiri besar di hadapan mereka. Ketika sinar matahari pertama menyentuh kerangka kayu kapal, pekerjaan pun dimulai. Sebagian orang mengangkat papan kayu menuju bagian dalam bahtera. Sebagian lainnya memotong balok-balok baru yang akan digunakan untuk memperkuat struktur lantai berikutnya. Suara gergaji kembali terdengar memecah keheningan. Srek, srek. Serpihan kayu jatuh ke tanah setiap kali gergaji bergerak maju mundur. Debu halus berterbangan di udara ketika papan kayu dipotong menjadi ukuran yang tepat. Di sisi lain, suara palu kayu terus bergema. Tok, tok, tok. Pasak-pasak kayu dipukul masuk ke dalam sambungan, mengikat setiap bagian kapal menjadi satu kesatuan yang kuat. Tangan para mukmin mulai dipenuhi kapalan. Beberapa di antara mereka membalut telapak tangan dengan kain agar tidak semakin terluka. Namun, tidak seorang pun mengeluh. Mereka memahami bahwa pekerjaan ini adalah bagian dari amanah besar yang telah diperintahkan Allah kepada nabi mereka. Di tengah kesibukan itu, Nabi Nuh alaihi salam selalu berada di antara mereka. Beliau tidak hanya mengawasi dari kejauhan. Seringkali beliau ikut mengangkat papan, membantu menyesuaikan sambungan kayu, atau memeriksa bagian-bagian yang telah dipasang. Langkahnya bergerak dari satu sisi bahtera ke sisi lainnya. Matanya memperhatikan setiap detail. Jika ada papan yang tidak rata, beliau meminta untuk memperbaikinya. Jika ada sambungan yang terasa kurang kuat, beliau memerintahkan untuk menambahkan pasak atau balok penuat. Di bawah terik matahari siang, keringat mengalir di wajah para pekerja. Pakaian mereka basah oleh peluh, sementara tangan mereka dipenuhi debu kayu. Namun pekerjaan tidak berhenti. Bahkan ketika matahari mulai condong ke barat dan bayangan kerangka kapal memanjang di atas tanah, mereka masih terus bekerja hingga cahaya mulai redup. Ketika malam tiba, para mukmin biasanya berkumpul di dekat api kecil yang mereka nyalakan di sekitar dataran. Di sana mereka membersihkan alat-alat mereka, mengasah kapak yang mulai tumpul, serta memeriksa tali-tali yang digunakan untuk menarik kayu. Api unggun memancarkan cahaya hangat yang menerangi wajah-wajah mereka yang lelah. Namun di balik kelelahan itu terdapat ketenangan. Mereka tahu bahwa setiap hari pekerjaan mereka membawa bahtera itu semakin dekat kepada penyelesaian. Sementara itu, di kejauhan, orang-orang dari kaum Nabi Nuh masih sering datang untuk melihat pembangunan tersebut. Beberapa berdiri sambil tertawa, yang lain-lainnya hanya memandang dengan heran. "Lihatlah mereka," kata seseorang sambil menunjuk ke arah para mukmin yang masih bekerja hingga sore. Mereka bekerja seperti membangun kota di atas kapal. Yang lain menambahkan dengan nada mengejek. Berapa lama lagi mereka akan terus melakukan pekerjaan yang sia-sia ini? Tawa kembali terdengar. Namun, seperti sebelumnya, ejekan itu tidak pernah menghentikan pekerjaan para mukmin. Palu tetap dipukul, gergaji tetap bergerak, kayu tetap disusun. Di tengah dataran yang luas dan sunyi itu, kerja keras para mukmin terus berlangsung tanpa henti. Dan tanpa mereka sadari, setiap papan yang dipasang dan setiap pasak yang dipukul sedang membangun sesuatu yang kelak akan menjadi satu-satunya tempat keselamatan ketika air bah datang menutupi seluruh bumi. Pembangunan bahtera terus berlangsung dari hari ke hari. Kerangka kayu yang dahulu hanya berupa rangka besar, kini semakin tertutup oleh papan-papan yang dipasang rapat di sepanjang sisi lambung kapal.
Dari kejauhan, bentuk bahtera itu mulai terlihat semakin jelas. Ia tidak lagi tampak seperti sekadar susunan kayu. Kini, ia benar-benar terlihat seperti sebuah kapal raksasa yang berdiri di tengah daratan. Namun, bagi kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, pemandangan itu justru menjadi bahan ejekan yang tidak pernah habis. Setiap kali mereka melewati dataran tempat bahtera dibangun, mereka selalu berhenti untuk melihat pekerjaan para mukmin. Beberapa berdiri dengan tangan terlipat sambil memandang bangunan besar itu dengan senyum sinis. Ada pula yang sengaja datang hanya untuk menertawakan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Suatu hari, sekelompok orang mendekat hingga ke tepi kerangka kapal. Mereka memandang ke atas, mengikuti garis lambung kapal yang semakin tinggi. Salah seorang dari mereka tertawa keras. "Wahai Nuh," teriaknya dengan suara lantang agar semua orang mendengar. "Engkau dahulu adalah seorang nabi yang mengajak manusia beribadah kepada Tuhanmu." Ia menunjuk ke arah bahtera yang sedang dibangun. "Sekarang engkau menjadi tukang kayu." Beberapa orang di belakangnya langsung tertawa keras. Orang lain menambahkan dengan nada mengejek, "Di mana laut yang akan kau layari dengan kapal itu?" Ia menunjuk ke sekeliling dataran yang kering. "Apakah kau berharap air akan turun dari langit untuk membawamu berlayar?" Tawa kembali pecah di antara mereka. Beberapa bahkan berjalan mengelilingi bahtera sambil menggelengkan kepala, seolah-olah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang sangat aneh. Di tengah semua ejekan itu, para mukmin tetap bekerja. Mereka tidak menghentikan gergaji yang sedang memotong papan. Mereka tidak berhenti memukul pasak kayu yang sedang dipasang. Suara palu tetap terdengar. Tok, tok, tok. Suara gergaji tetap bergerak. Srek, srek. Seakan-akan ejekan yang bergema di sekitar mereka hanyalah angin yang lewat tanpa makna. Nabi Nuh alaihissalam sendiri berdiri di salah satu sisi bahtera ketika sekelompok orang itu terus menertawakan pembangunan tersebut. Beliau memandang mereka dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada balasan ejekan dari lisannya. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Jika kalian menertawakan kami hari ini, maka akan datang saatnya kami yang akan menertawakan kalian." Orang-orang itu berhenti sejenak. Sebagian saling berpandangan. Namun kemudian salah seorang dari mereka kembali tertawa. "Ancaman apa lagi yang kau bawa kali ini, wahai Nuh?" Yang lain menambahkan, "Apakah kapal itu akan terbang membawa kami semua?" Tawa kembali memenuhi udara. Namun Nabi Nuh tidak lagi menanggapi mereka. Beliau kembali berbalik menuju para mukmin yang sedang bekerja di dalam bahtera. Bagi Nabi Nuh, ejekan seperti itu bukanlah hal yang baru. Sejak bertahun-tahun sebelumnya, beliau telah menghadapi penolakan, cemoohan, dan penghinaan dari kaumnya. Bahkan ketika beliau hanya mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala, mereka telah menutup telinga mereka. Kini, ketika bahtera sedang dibangun, ejekan itu kembali datang dengan bentuk yang berbeda. Namun keyakinan Nabi Nuh tidak pernah berubah. Begitu pula dengan para mukmin yang bekerja bersama beliau. Hari demi hari mereka tetap melanjutkan pembangunan bahtera. Papan-papan dipasang semakin tinggi. Dinding lambung kapal mulai tertutup rapat. Ruang-ruang di dalam bahtera mulai terbentuk dengan lebih jelas. Dari kejauhan, bangunan besar itu kini terlihat seperti sebuah benteng kayu raksasa yang berdiri di tengah daratan. Orang-orang yang melihatnya mungkin hanya melihat sebuah kapal yang aneh. Namun bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya, bahtera itu adalah tanda dari sebuah janji yang pasti akan datang. Janji tentang air bah yang kelak akan membungkam semua ejekan yang hari ini masih terdengar. Pembangunan bahtera terus berlanjut tanpa henti. Kerangka besar yang telah berdiri kokoh, kini mulai berubah menjadi bangunan yang semakin utuh. Balok-balok penyangga telah terpasang dengan kuat, sementara lantai-lantai di dalamnya mulai terbentuk dengan jelas. Kini, para mukmin memasuki tahap penting berikutnya, menutup dinding bahtera. Jika sebelumnya rangka kapal masih terbuka dan memperlihatkan balok-balok besar yang menyusunnya, maka pada tahap ini, papan-papan kayu mulai dipasang untuk membentuk lambung kapal yang kuat dan tertutup.
Pagi itu, matahari bersinar terang di atas dataran luas tempat bahtera dibangun. Cahaya keemasan menyentuh permukaan kayu yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun. Tumpukan papan panjang telah disusun di sekitar kerangka kapal. Setiap papan dipilih dengan hati-hati. Kayu yang retak atau terlalu tipis tidak digunakan. Hanya papan yang kuat dan kering yang dipilih untuk menutup dinding bahtera. Nabi Nuh alaihi salam berdiri di salah satu sisi kerangka kapal, memperhatikan para mukmin yang bersiap memulai pekerjaan mereka. Beliau kemudian memberi isyarat. Pekerjaan dimulai. Beberapa orang mulai mengangkat papan panjang ke bagian luar lambung kapal. Mereka menggunakan tali dan tangga kayu sederhana untuk membawa papan itu ke posisi yang lebih tinggi. Dengan penuh kehati-hatian, papan pertama ditempatkan di sepanjang sisi bahtera. Papan itu disandarkan pada kerangka kayu yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian, pasak-pasak kayu dipukul masuk untuk mengikat papan tersebut pada rangka kapal. Tok, tok, tok. Suara palu kayu kembali menggema di seluruh dataran. Setelah papan pertama terpasang, papan kedua dipasang tepat di atasnya. Kemudian papan ketiga, papan keempat, satu demi satu papan panjang itu dipasang berderet mengikuti lengkungan lambung kapal. Para mukmin bekerja dengan sangat teliti. Setiap papan harus dipasang rapat agar tidak menyisakan celah besar yang dapat dilewati air. Jika ada bagian papan yang terlalu panjang, mereka memotongnya dengan gergaji. Jika ada sambungan yang tidak rata, mereka memahatnya hingga sesuai dengan bentuk rangka kapal. Serpihan kayu kembali berjatuhan di tanah setiap kali gergaji digerakkan. Debu kayu beterbangan di udara, menempel pada pakaian dan wajah para pekerja. Namun mereka terus bekerja tanpa berhenti. Sebagian memanjat ke bagian yang lebih tinggi dari kerangka kapal untuk memasang papan di tingkat kedua. Dari atas, mereka menurunkan tali untuk menarik papan-papan baru yang akan dipasang. Perlahan-lahan, sisi bahtera yang sebelumnya terbuka mulai tertutup oleh lapisan papan yang rapat. Lengkungan kapal semakin terlihat jelas. Lambung bahtera yang besar mulai terbentuk seperti dinding raksasa yang kokoh. Nabi Nuh sesekali berjalan di sepanjang sisi kapal, memeriksa sambungan papan satu persatu. Beliau menyentuh permukaan kayu dengan tangannya, memastikan papan terpasang dengan kuat. Jika beliau menemukan celah kecil di antara papan, beliau segera memerintahkan untuk menambahkan lapisan pelapis atau pasak tambahan. Hari-hari berlalu dengan pekerjaan yang sama. Papan demi papan terus dipasang. Lambung kapal semakin tinggi dan semakin tertutup. Ketika matahari mulai condong ke barat, bayangan bahtera yang besar memanjang di atas tanah dataran. Dari kejauhan, orang-orang yang lewat kini tidak lagi hanya melihat kerangka kayu. Mereka melihat dinding kapal yang besar dan hampir menutupi seluruh rangkanya. Beberapa dari mereka berhenti untuk memandang dengan heran. Bangunan itu kini terlihat semakin besar dan semakin nyata. Namun seperti sebelumnya, sebagian dari mereka masih saja tertawa. "Lihatlah," kata seseorang sambil menunjuk ke arah bahtera. "Kapal Nuh semakin besar setiap hari." Yang lain menjawab dengan nada mengejek. Semakin besar kapal itu, semakin besar pula kebodohannya. Tawa kembali terdengar di antara mereka. Namun para mukmin yang bekerja tidak mempedulikan suara-suara itu. Palu tetap dipukul, gergaji tetap bergerak. Dan di bawah langit yang luas, dinding-dinding bahtera perlahan mulai menutup seluruh rangka kapal. Sebuah tempat perlindungan besar sedang terbentuk. Tempat yang kelak akan menjadi penyelamat bagi kehidupan ketika air bah mulai memenuhi bumi. Setelah dinding-dinding bahtera berhasil ditutup dengan papan-papan kayu yang kuat, pembangunan memasuki tahap yang sangat penting. Bahtera yang besar itu memang telah berdiri kokoh, namun masih ada satu pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Bahtera itu harus dibuat kedap air. Jika air dapat merembes masuk melalui celah-celah kecil di antara papan kayu, maka kapal sebesar apapun tidak akan mampu bertahan ketika air bah datang. Karena itulah, Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan para mukmin untuk memulai tahap pelapisan bahtera. Pagi itu,
Dataran tempat Bahtera berdiri dipenuhi dengan berbagai bahan yang telah dipersiapkan. Getah dari pohon-pohon tertentu telah dikumpulkan selama berhari-hari. Tanah liat halus juga disiapkan dalam jumlah besar. Di dekat Bahtera, beberapa mukmin menyalakan api untuk memanaskan getah tersebut. Perlahan-lahan getah yang padat mulai mencair di dalam wadah besar. Ketika dipanaskan, cairan itu berubah menjadi zat kental berwarna gelap yang sangat lengket. Aroma tajam dari getah yang dipanaskan mulai memenuhi udara di sekitar dataran. Nabi Nuh berdiri di dekat para pekerja itu, memperhatikan proses yang sedang berlangsung. Ketika campuran pelapis itu telah siap, pekerjaan pun dimulai. Sebagian mukmin membawa wadah berisi cairan getah ke sisi-sisi Bahtera. Mereka memanjat tangga kayu untuk mencapai bagian dinding kapal yang tinggi. Dengan menggunakan alat sederhana yang terbuat dari serat tumbuhan dan potongan kayu pipih, mereka mulai mengoleskan cairan getah tersebut ke seluruh permukaan papan. Lapisan pertama dioleskan perlahan. Cairan kental itu masuk ke celah-celah kecil di antara papan kayu, menutup setiap retakan yang sebelumnya hampir tidak terlihat. Para mukmin bekerja dengan penuh ketelitian. Tidak ada bagian yang dilewatkan. Setiap sambungan papan diperiksa dengan hati-hati agar benar-benar tertutup rapat. Di bagian bawah Bahtera, beberapa mukmin juga mulai melapisi lantai dan dinding bagian dalam kapal. Lapisan getah itu berfungsi sebagai perlindungan tambahan agar air tidak dapat merembes masuk dari luar. Setelah lapisan pertama selesai, mereka menunggu hingga lapisan itu mulai mengeras. Kemudian, lapisan kedua kembali dioleskan. Lapisan kedua ini lebih tebal dan lebih kuat. Cairan getah dicampur dengan tanah liat halus serta serbuk kayu untuk memperkuat daya tahannya. Campuran tersebut menciptakan pelapis yang lebih padat ketika mengering. Pekerjaan itu membutuhkan kesabaran yang besar. Beberapa mukmin harus bekerja di bagian atas Bahtera yang tinggi, berdiri di atas papan sementara sambil memegang wadah getah yang berat. Sebagian lainnya bekerja di bagian bawah kapal, mengoleskan lapisan pelindung pada setiap sambungan papan. Tangan mereka menjadi lengket oleh getah. Pakaian mereka dipenuhi noda hitam dari cairan pelapis tersebut. Namun mereka tidak berhenti. Hari demi hari mereka terus melapisi Bahtera itu. Lapisan demi lapisan ditambahkan hingga seluruh permukaan kapal tertutup rapat oleh pelapis kedap air. Ketika matahari bersinar terang, permukaan Bahtera yang telah dilapisi itu tampak mengkilap di beberapa bagian. Warna kayu yang sebelumnya terang kini berubah menjadi lebih gelap karena tertutup oleh getah pelindung. Dari kejauhan, Bahtera itu terlihat semakin kuat dan semakin kokoh. Namun orang-orang dari kaum Nabi Nuh yang tidak beriman masih saja datang untuk melihatnya. Beberapa dari mereka menunjuk ke arah kapal besar itu sambil tertawa. "Apalagi yang mereka lakukan sekarang?" kata seseorang. Yang lain menjawab dengan nada mengejek. Mereka melapisi kapal itu seolah-olah benar-benar akan berlayar. Tawa kembali terdengar. Namun bagi para mukmin, ejekan itu tidak berarti apa-apa. Mereka terus bekerja dengan penuh keyakinan. Sebab mereka tahu bahwa setiap lapisan yang dipasang bukan sekedar pekerjaan biasa. Lapisan-lapisan itu adalah perlindungan. Perlindungan bagi Bahtera yang kelak akan menghadapi gelombang air bah yang sangat besar. Dan ketika pekerjaan pelapisan itu hampir selesai, Bahtera Nabi Nuh kini telah berubah menjadi bangunan raksasa yang kuat, tertutup rapat, dan siap menghadapi sesuatu yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Setelah seluruh dinding Bahtera dilapisi dengan bahan kedap air, bangunan raksasa itu kini tampak semakin kokoh. Permukaan kayu yang sebelumnya terang kini berubah menjadi lebih gelap karena tertutup lapisan pelindung. Bahtera itu berdiri megah di tengah dataran, seperti benteng kayu yang tidak tergoyahkan. Namun pekerjaan masih belum selesai. Masih ada satu bagian penting yang harus disempurnakan, bagian dalam Bahtera. Nabi Nuh alaihissalam memahami bahwa Bahtera ini tidak hanya harus kuat dari luar, tetapi juga harus tersusun rapi di dalam. Ketika air bah datang, berbagai makhluk hidup akan berada di dalam kapal ini untuk waktu yang lama. Karena itulah, ruang-ruang di dalam Bahtera harus diatur dengan baik.
Suatu pagi, Nabi Nuh memanggil para mukmin untuk berkumpul di dalam kapal yang hampir selesai itu. Mereka berdiri di lantai pertama yang luas, dikelilingi oleh balok-balok kayu dan dinding papan yang telah tertutup rapat. Cahaya matahari masuk melalui beberapa celah di bagian atas, menerangi ruangan besar itu dengan sinar lembut. Dengan suara yang tenang, Nabi Nuh mulai menjelaskan rencana pengaturan ruang di dalam bahtera. Setiap makhluk yang akan masuk ke dalam kapal harus memiliki tempatnya masing-masing. Hewan-hewan besar tidak boleh bercampur dengan hewan kecil. Hewan buas juga harus dipisahkan agar tidak membahayakan makhluk lainnya. Para mukmin mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah penjelasan itu selesai, pekerjaan pun dimulai. Para mukmin mulai membawa papan-papan kayu ke dalam bahtera. Mereka akan menggunakan papan tersebut untuk membuat sekat-sekat ruangan. Di lantai pertama, ruangan-ruangan besar mulai dibagi menjadi beberapa bagian. Sekat kayu dipasang tegak dari lantai hingga ke balok penyangga di atasnya. Ruangan-ruangan itu dirancang untuk menampung berbagai jenis hewan besar. Setiap sekat dipasang dengan kuat menggunakan pasak kayu. Papan-papan disusun rapat agar tidak mudah roboh ketika kapal bergoyang di atas air. Suara palu kembali terdengar menggema di dalam bahtera. Tok, tok, tok. Di bagian lain, beberapa mukmin mulai membuat kandang sederhana dari kayu. Kandang-kandang itu akan digunakan untuk menempatkan hewan yang lebih kecil agar tidak berkeliaran di dalam kapal. Pada lantai kedua, pekerjaan yang sama juga dilakukan. Namun ruangan di lantai ini dibuat lebih kecil. Tempat ini dirancang untuk hewan ternak, burung, dan berbagai makhluk yang tidak terlalu besar. Sekat-sekat kayu dipasang dengan jarak yang lebih rapat. Beberapa mukmin juga membuat rak-rak kayu untuk menyimpan persediaan makanan bagi hewan-hewan tersebut. Sementara itu, di lantai paling atas, ruangan untuk manusia mulai disiapkan. Tempat ini tidak dibagi terlalu banyak sekat. Ruangannya dibuat lebih terbuka agar para mukmin dapat bergerak dengan lebih leluasa selama berada di dalam bahtera. Di bagian tertentu, para mukmin membuat tempat penyimpanan besar untuk menyimpan biji-bijian, makanan kering, serta berbagai kebutuhan hidup lainnya. Setiap sudut bahtera mulai dipenuhi oleh berbagai susunan kayu yang membentuk ruang-ruang baru. Perlahan-lahan, bagian dalam kapal yang sebelumnya kosong kini berubah menjadi bangunan yang teratur. Nabi Nuh sesekali berjalan melalui lorong-lorong yang mulai terbentuk di dalam bahtera. Beliau memeriksa setiap sekat, memastikan semua bagian terpasang dengan kuat dan aman. Di beberapa tempat, beliau memerintahkan untuk menambahkan penguat pada sekat yang dianggap masih lemah. Hari demi hari, pekerjaan itu terus berlangsung. Suara palu dan gergaji kembali memenuhi ruang dalam bahtera. Serpihan kayu berjatuhan di lantai ketika papan dipotong atau dipasang. Namun semakin lama, bagian dalam kapal itu semakin tertata dengan rapi. Ruangan demi ruangan mulai terbentuk. Lorong-lorong kecil mulai terlihat. Tempat-tempat penyimpanan mulai terisi. Dari luar, orang-orang mungkin hanya melihat sebuah kapal raksasa yang berdiri di tengah daratan. Namun di dalamnya, sebuah tempat perlindungan besar sedang disiapkan dengan sangat teliti. Sebuah tempat yang kelak akan menampung kehidupan ketika air bah datang menutupi bumi. Bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihi salam kini hampir sepenuhnya selesai. Dinding-dindingnya telah tertutup rapat. Lapisan pelindung telah menguatkan seluruh permukaan kayu. Dan ruang-ruang di dalam kapal telah dibagi dengan rapi. Bangunan besar itu berdiri kokoh di tengah dataran luas. Tampak seperti benteng raksasa yang menunggu sesuatu yang besar akan datang. Kini, Nabi Nuh mengetahui bahwa tahap akhir dari persiapan bahtera harus segera dilakukan. Bahtera itu tidak hanya harus mampu menampung manusia dan hewan, tetapi juga harus menyediakan kebutuhan hidup bagi mereka selama waktu yang tidak diketahui lamanya. Karena itulah, persiapan persediaan mulai dilakukan. Suatu pagi, para mukmin kembali berkumpul di sekitar bahtera. Kali ini mereka tidak hanya membawa alat-alat pertukangan, tetapi juga berbagai hasil dari pekerjaan mereka selama ini. Karung-karung berisi biji-bijian dibawa menuju kapal. Gandum, jelai, dan berbagai jenis biji makanan lainnya telah dikumpulkan dengan penuh kehati-hatian. Beberapa mukmin membawa buah-buahan kering yang dapat bertahan lama. Ada pula yang membawa kurma dan makanan lain yang telah disimpan dengan baik.
Di dalam bahtera, ruang-ruang penyimpanan yang telah dibuat sebelumnya kini mulai digunakan. Para mukmin mengangkat karung-karung besar itu melalui tangga kayu menuju lantai atas. Beberapa orang bekerja sama menarik beban berat menggunakan tali agar lebih mudah diangkat. Setelah sampai di dalam kapal, karung-karung itu disusun dengan rapi di sepanjang dinding ruang penyimpanan. Tidak ada yang diletakkan sembarangan. Setiap jenis makanan dikelompokkan agar mudah digunakan ketika dibutuhkan. Di bagian lain bahtera, beberapa mukmin juga mulai menyiapkan tempat untuk menyimpan air. Wadah-wadah besar dari tanah liat dan kulit hewan disiapkan untuk menampung air bersih. Air adalah kebutuhan yang sangat penting. Tanpa persediaan air yang cukup, kehidupan di dalam bahtera tidak akan dapat bertahan lama. Selain makanan untuk manusia, persediaan untuk hewan juga mulai dipersiapkan. Rumput kering dikumpulkan dalam jumlah besar untuk makanan hewan ternak. Biji-bijian dan pakan lainnya juga disimpan dalam wadah-wadah khusus agar tetap kering. Beberapa mukmin menyiapkan keranjang-keranjang besar untuk menyimpan makanan bagi burung dan hewan kecil. Di setiap sudut bahtera, aktivitas baru mulai terlihat. Bukan lagi suara gergaji yang dominan, tetapi suara langkah kaki yang membawa persediaan masuk ke dalam kapal. Karung-karung diangkat, keranjang-keranjang disusun, wadah-wadah air ditempatkan dengan hati-hati agar tidak mudah terguling. Nabi Nuh alaihissalam berjalan perlahan di dalam bahtera yang kini telah dipenuhi berbagai persediaan. Beliau memeriksa ruang demi ruang dengan penuh perhatian. Matanya memperhatikan susunan karung makanan, wadah air, serta berbagai perlengkapan yang telah disimpan. Sesekali, beliau memberi petunjuk agar beberapa barang dipindahkan ke tempat yang lebih aman atau lebih mudah dijangkau. Semua harus disiapkan dengan baik. Sebab ketika air bah datang, tidak akan ada lagi kesempatan untuk mencari sesuatu di luar bahtera. Hari demi hari persediaan itu terus bertambah. Ruang-ruang penyimpanan mulai terisi penuh. Bahtera yang dahulu kosong kini perlahan berubah menjadi tempat yang siap menampung kehidupan. Sementara itu, di luar bahtera, dataran masih terlihat tenang seperti biasanya. Langit tetap cerah. Angin masih berhembus lembut melewati tanah yang kering. Orang-orang yang lewat di sekitar tempat itu mungkin hanya melihat para pengikut Nabi Nuh yang sibuk membawa berbagai barang ke dalam kapal. Beberapa dari mereka kembali tertawa melihat pemandangan tersebut. Sekarang mereka mengisi kapal itu dengan makanan, kata seseorang dengan nada mengejek. Yang lain menjawab sambil tersenyum sinis. Mungkin mereka akan tinggal di dalam kapal itu selamanya. Tawa kembali terdengar. Namun para mukmin tidak memperdulikan suara itu. Mereka terus mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan. Sebab mereka tahu bahwa waktu yang telah dijanjikan oleh Allah semakin dekat. Dan bahtera besar itu kini hampir siap menghadapi peristiwa yang akan mengubah seluruh dunia. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh kesabaran dan kerja keras, akhirnya pembangunan bahtera Nabi Nuh alaihissalam hampir sepenuhnya selesai. Bangunan kayu raksasa itu kini berdiri kokoh di tengah dataran yang luas, tampak megah dan kuat, seperti benteng besar yang tidak tergoyahkan. Balok-balok kayu tersusun rapat, membentuk dinding yang tebal. Lapisan pelindung yang telah dioleskan sebelumnya membuat seluruh permukaan bahtera tampak lebih gelap dan kuat. Setiap sambungan papan tertutup rapat, setiap pasak tertanam dalam-dalam di dalam kayu. Bahtera itu bukan lagi sekadar bangunan yang sedang dibangun. Ia telah menjadi sebuah kapal besar yang siap digunakan. Di dalamnya, ruang-ruang telah tersusun dengan rapi. Sekat-sekat kayu membentuk tempat-tempat yang akan menambung berbagai jenis makhluk hidup. Ruang penyimpanan telah dipenuhi karung-karung makanan, biji-bijian, dan persediaan yang telah disiapkan selama berhari-hari. Wadah-wadah air tersusun di sudut-sudut tertentu. Kandang-kandang sederhana telah dipersiapkan untuk hewan-hewan kecil. Semua telah berada di tempatnya masing-masing. Suatu pagi, ketika matahari mulai menyinari bahtera yang besar itu, Nabi Nuh berjalan perlahan mengelilingi kapal yang telah selesai dibangun tersebut. Langkahnya tenang. Matanya memandang setiap bagian dengan penuh perhatian. Beliau menyentuh dinding kayu yang kuat, memeriksa beberapa sambungan terakhir, dan memastikan tidak ada bagian yang terlewatkan. Para mukmin berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan nabi mereka dengan penuh rasa hormat. Mereka semua tahu bahwa pekerjaan besar yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun kini telah mencapai tahap akhirnya.
Tidak sedikit dari mereka yang teringat kembali pada awal pembangunan Bahtera, ketika pohon-pohon pertama ditanam, ketika kayu-kayu besar mulai ditebang, ketika kerangka kapal pertama kali disusun di tengah dataran yang kering. Semua itu terasa seperti perjalanan yang sangat panjang, namun kini semua telah berdiri nyata di hadapan mereka. Bahtera itu besar, lebih besar daripada bangunan apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa mukmin berjalan masuk ke dalam kapal untuk terakhir kalinya, memeriksa ruang-ruang yang telah mereka buat. Mereka melihat sekat-sekat kayu yang berdiri kokoh, lorong-lorong kecil yang menghubungkan berbagai bagian kapal, serta tempat-tempat penyimpanan yang kini telah terisi. Semua tampak siap. Namun meskipun Bahtera itu telah selesai, Nabi Nuh tidak segera memerintahkan siapapun untuk masuk ke dalamnya, sebab beliau mengetahui bahwa semua ini masih menunggu satu hal yang paling penting, perintah dari Allah. Bahtera itu dibangun bukan atas kehendak manusia, melainkan atas petunjuk wahyu. Karena itu, saat untuk menggunakannya pun akan datang hanya ketika Allah menghendakinya. Hari itu, para mukmin berkumpul di sekitar Bahtera. Mereka memandang kapal besar itu dengan perasaan yang bercampur antara harapan dan ketenangan. Angin lembut berhembus melewati dataran luas itu. Langit masih terlihat cerah seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda perubahan besar di sekitar mereka. Namun di dalam hati Nabi Nuh dan para pengikutnya, keyakinan tetap kuat. Mereka tahu bahwa janji Allah pasti akan datang. Di kejauhan, beberapa orang dari kaum Nabi Nuh masih saja melewati tempat itu. Sebagian dari mereka berhenti sejenak untuk memandang Bahtera yang kini telah berdiri sempurna. Jadi kapal itu akhirnya selesai, kata seseorang dengan nada mengejek. Yang lain menjawab sambil tertawa kecil. Namun sampai hari ini, kita masih belum melihat laut datang. Tawa kecil terdengar di antara mereka sebelum akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat itu. Namun bagi Nabi Nuh dan para mukmin, ejekan itu tidak lagi berarti apa-apa. Bahtera telah selesai, persiapan telah dilakukan. Kini mereka hanya menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ketika waktu itu tiba, Bahtera yang berdiri tenang di tengah daratan itu akan segera menjadi satu-satunya tempat keselamatan bagi kehidupan di bumi.